Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Menjawab. Pada malam hari ini saya dapat pesanan ini minta Pak tolong diuji emisi katanya. Ini ada saya tidak ada ya. Sebenarnya malam ini tidak ada agenda karena saya baru saja membuat video tentang si Laila Farhat, tapi nanti ada permintaan dari konsumen nih Ujang Permana ya. Subscriber dari Muslim Menjawab. Assalamualaikum Ustaz MM1, mohon dengan sangat, bayangkan, mohon dengan sangat tolong diuji emisi cocot buangnya Siti Raujana, mungkin yang tadinya mau pakai nama Siti Nurjana tapi malu terlalu mencolok ya. Syukron. Ini kalau kita klik ya, ini ada di sini ya. Jadi saya membuat ini bukan berarti apa-apa gitu kan. Sini ada nih gini enggak. Jadi saya ikutin aja apa yang diminta oleh subscriber kah atau sesuai kemauan saya kan gitu untuk yang mungkin pantas direspon. Jadi ini merespon gitu ya. Ini memenuhi daripada subscriber saya harus mengklik ini, ketemunya adalah Pak Monobulu ya yang menampilkan Murtadin katanya. Jadi kita bongkar apa benar dia Murtadin. Apa benar dia bapaknya orang Minang? Jangan-jangan ngaku-ngaku saja kan gitu, karena kebanyakan Pak Malbuni menampilkan orang-orang yang dalam tanda kutip kalau kita uji itu ketahuan bohongnya. Coba dulu ya, bagaimana penyampaian Pak Manubulu dulu ya. Untuk memperbanyak KTP Kristen, sama sekali itu tidak ada di dalam kerinduan hati kami. Juga bukan tujuan supaya Kristen terlihat atau menang-menangan, bukan itu. Sama sekali itu tidak ada di dalam tujuan hidup kami. Ya. Angel, dan beliau tadinya adalah seorang yang beragama Islam. Dia dididik dengan taat, dengan kehidupan agama yang begitu kental. Ya, beliau berasal dari agama Islam, dididik dengan taat, kental, berarti dia seorang yang alim ya. Artinya nanti kita tes uji emisi membaca Qurannya benar apa tidak. Ya, lalu katanya dia bapaknya Minang. Nanti kita coba ya bagaimana pengetahuan tentang keminangan. Nanti kita coba apakah dia lulus apa batal ya. Next. Karena bapak atau orang tua ayah dari Ibu Siti Angel ini adalah orang tua laki-laki itu dari Padang, ya. Orang tua laki-lakinya Padang ya. Saya juga bingung kenapa kok Padang dibawa-bawa. Karena Padang ini sudah menjadi target. Karena tadi saya bilang tempat yang paling eksklusif dimasuki itu setelah Aceh adalah Padang. Apalagi Padang kan menolak kan bahasa Padang dijadikan sebagai medium gitu ya dalam BBA di Play Store dan berhasil kan gitu. Next. Ya, dari suku Minangkabau, dan ibu daripada Ibu Siti Angel ini berasal dari Jember ya. Kalau dengar daerahnya. Nah, jadi ibunya dari Jember ya. Jadi ibu ini ibunya Ibu Angel dari Jember, bapaknya dari Padang. Nanti dari vocabularis ya, dari kata-kata beliau, dari logat beliau harus ditunjukkan adanya bahasa ibu. Entah bahasa Padang kah, ungkapan Padang kah, atau bahasa Jawa gitu. Kalau tidak ada, berarti kita mencurigai beliau bukan orang sana. Oke, next. Kita sudah tahu bahwa di dalam nuansa keagamaan cukup kental dan sangat mengarah untuk supaya setiap warga dididik dengan bagaimana supaya bisa mempunyai iman yang kuat di dalam keagamaan. Nah, ada satu kisah yang menarik dari Ibu Angel ini, di mana dia setelah melalui pergumulan hidup, pada waktu Ibu Angel mengikuti pengajian, mungkin 1 atau 2 kali, nanti kita dengar langsung dari beliau. Dan pada saat setelah selesai beliau mengikuti pengajian, maka beliau memutuskan untuk murtad. Atau ini kan kalimat yang menjadi jagoannya Pak Monobulu atau Kristiani ini mengkontradiksikan antara ngaji dengan murtad. Habis ngaji menjadi murtad. Berarti apa yang akan dihajar itu adalah pertama-tama Quran. Qurannya salah, mungkin begitu ya. 2, ustadznya nggak bisa jawab, kan gitu.
Ini kenapa? Habis ngaji harusnya tambah kuat imannya kan gitu. Ada kan? Ayatnya kan ya, sungguhnya orang beriman itu apabila disebutkan nama Allah, bergetarlah hatinya kan gitu. Apabila disebutkan ayat-ayat Allah, maka bertambahlah keimanannya. Begitu harusnya teorinya kata Allah seperti itu. Tapi di sini dia akan mencoba menunjukkan, mendemonstrasikan sebuah kisah, cerita ya, narasi yang tak mungkin bisa fiksi, bisa benar gitu ya. Bahwa setelah ngaji malah dia murtad. Dengan dua kemungkinan. Pertama, ayat di Al-Quran itu terkesan berkontradiksi, dua lagi ustadz yang nggak bisa baca. Tapi dia tidak paham kultur, ingat ya, kultur Betawi ngaji, saya paham. Saya pernah tinggal di Betawi berbelas tahun, puluhan tahun, tahu lah ngaji itu bagaimana. Beda antara pengajian di kampus dengan pengajian ibu-ibu. Nah, ibu ini kan ada di pengajian ibu-ibu, tapi caranya ada yang sangat keliru yang membuat dia itu batal. Tapi sebelum itu kita coba dulu lihat dulu ya bagaimana penyampaian beliau ya. Meninggalkan agama Islam. Nah, inilah yang akan disaksikan, yang akan dibagikan bagi kita semua. Oleh sebab itu, semua teman-teman jangan kemana-mana, dengarkan kesaksian yang luar biasa ini. Jadi tidak ada seorang pun yang mempengaruhi Ibu Angel, tapi setelah dia habis mengaji, kemudian dia memutuskan dia mau ikut Tuhan Yesus. Oke, saya sapa dulu kepada Ibu Siti Angel. Selamat malam Ibu Angel, apa kabar? Pak. Selamat, puji Tuhan Pak, baik, luar biasa. Nanti ini destruktor itu seperti gini ya, jawaban salah gitu ya, tapi dipilih itu namanya destruktor ya. Ya, jawabannya A, tapi kita bikin B itu mirip sekali. Lalu orang banyak memilih B, itu buat soal yang hebat. Nah, destruktornya apa? Namanya adalah Siti Rauzana. Siti Rauzana ini kan berbau Islam, Siti Rauzana atau Rosana atau apa ya. Itu kan hati-hati itu. Sama juga kemarin kan, Linsi Halimah. Halimah itu membuat kacau itu. Membuat berhari-hari saya pun mencari ID card dia itu menjadi identitas susah sekali karena itu nama itu menipu itu. Ini pun sama ya, Siti Rauzana ini hati-hati. Dua lagi bapaknya Padang, Muslim jelas ya, ibunya orang Jember walau alam. Dan dia mengaku sekolah di Jakarta dan sekolahnya Islam. Coba dulu ya, nengok bagaimana. Bisa dengar Ibu? Bisa Pak, bisa, jelas sekali Pak. Selamat malam. Selamat malam Pak. Suara Ibu nggak terdengar. Ya, halo. Biasanya Pak Monobulu itu menampilkan orang dari Minang, disuruh ibu silakan Bu menggunakan bahasa daerahnya. Di sini Pak Monobulu tidak meminta ibu ini ngomong bahasa Jawa Jember kah atau bahasa Padang bawaan dari bapaknya. Ini pun menjadi sebuah kecurigaan. Jangan-jangan ibu ini bukan bapaknya orang Padang, ibunya orang Jember, bukan. Tapi mungkin orang luar, mungkin orang Manado, orang mana yang mungkin merantau ke Jakarta. Atau mungkin dari Sumatera Utara yang merantau ke Jakarta. Kan gitu demikian ya. Iya Pak. Halo. Oh ya, ya. Oke, Ya, Ibu Angel. iya Pak. Iya Pak. Ya, ya Bu. Ya, puji Tuhan, Ibu berkenan mau memberikan kesaksian, berbagi Iya, Pak. kesaksian bagi, ya, puji Tuhan Ibu berkenan, Ibu bermurah hati untuk mau membagikan kesaksian yang terjadi di dalam hidup Ibu, Ya, sehingga pada malam ini saya percaya kesaksian bagaimana kuasa Tuhan yang bekerja di dalam hidup daripada Ibu Angel itu bisa menjadi berkat. Saya orang Jawa. Saya Ambil keputusan yang jelas di dalam hidup ini. Ya. Baik Ibu Siti Angel, untuk waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu. Silakan Ibu, bagaimana Ibu mengalami itu, Ibu bisa ceritakan dari latar belakang Ibu dulu seperti apa? Ya, Pak. Ibu bisa ceritakan pada teman-teman. Ya, silakan Ibu. Iya Pak, iya Pak. Selamat malam. Ya. Salam semuanya. Untuk saudara-saudara seiman maupun saudara-saudara yang lainnya. Saya Siti Rosana Angel. Saya dari Muslim awalnya, bapak saya Padang. Bapak tadi salah, bukan Minangkabau, dari Pariaman Pak. Kan di sini dia bingung, bapak saya Padang. Oh maaf, bukan apa? Bukan Minangkabau apa deh ya?
Pariaman. Coba lihat dulu ya. Dia ada kata-kata yang dia tidak bisa mendefinisikan apa itu Minangkabau, apa itu Minang. Next ya. Ambil keputusan yang jelas di dalam hidup ini. Ya. Baik Ibu Siti Angel, untuk waktu dan kesempatan kami berikan kepada Ibu. Silakan Ibu, bagaimana Ibu mengalami itu, Ibu bisa ceritakan dari latar belakang Ibu dulu seperti apa, Ya, Pak. Ibu bisa ceritakan pada teman-teman. Ya, silakan Ibu. Iya Pak, iya Pak. Selamat malam. Ya. Shalom semuanya. Untuk saudara-saudara seiman maupun saudara-saudara yang lainnya. Saya Siti Rosana Angel. Saya dari Muslim awalnya, bapak saya Padang. Bapak tadi salah, bukan Minangkabau, dari Pariaman, Pak. Iya kan? Padang, Minangkabau, Pariaman. Oh maaf ya, bukan dari mana tadi? Bukan dari Pariaman, tapi dari mana gitu. Ini kan jelas dia tidak bisa mendefinisikan antara Minangkabau. Minangkabau kan berarti ranah Minang gitu ya. Minangkabau itu ranah Minang. Kalau orang sudah menyebut saya orang Minangkabau, ya semua dari mulai Solok, Bukit Tinggi, Padang Kota, pesisir, kan gitu. Dan seterusnya. Ibu ini kan tidak bisa mendefinisikan antara ranah Minang dengan ya Minangkabau gitu ya, dengan daerah lainnya. Berarti Ibu tidak paham wawasan kepadangannya gitu ya. Coba lagi ya, dikit aja. Teman-teman, ya silakan Ibu. Uh, Ibu Angel, ya. sorry Bu, Ya. sorry. Ya. Untuk saudara-saudara seiman maupun saudara-saudara yang lainnya. Saya Siti Rosana Angel. Saya dari Muslim awalnya, bapak saya Padang. Bapak saya Padang. Bapak tadi salah, bukan Minangkabau, dari Pariaman. Nah, maaf, bukan Minangkabau tapi dari Pariaman. Bayangkan, bukan dari Minangkabau tapi Pariaman. Ibu tidak paham bahwa namanya Minangkabau itu ya Pariaman masuk gitu ya. Minangkabau itu adalah ranah Minang. Ranah Minang ya itu tadi, Pariaman masuk, Solok masuk, Bukit Tinggi masuk, ya, Damas Raya juga masuk kan gitu. Kota Padang masuk, pesisir masuk, Bukit Tinggi masuk, Agam masuk. Ibu tidak paham ini saya meragukan beliau dari sana. Kenapa wawasan ke ranah Minangannya tidak pas gitu ya. Saya dari Pariaman, ibu saya orang Jawa. Saya dari kecil itu sekolah SD jam 7 pagi dan siangnya jam 1 saya sekolah di Attahiriyah. Dia sekolah di Attahiriyah. Ingat ya, Attahiriyah itu kan Islam ya. Itu daerah Jakarta Timur nggak salah ya. Daerah Harmoni ya. Saya pun dikit-dikit paham lah. Karena saya pun ya pernah tinggal di sekitar Jakarta, Pak Depok, apa ya. Ingat ya, di Attahiriyah itu betul sekolahnya itu apa? Sudah including ya, integrated dengan pesantren. Kalau dia sekolah Attahiriyah harus pintar ngaji. Nah, nanti kita coba dia ngaji bisa nggak? Kalau nggak bisa ngaji, saya meragukan beliau dari Attahiriyah. Kalau Attahiriyah berarti dia di Jakarta ya. Ingat ya, Jakarta Timur, Pak. Harmoni Pak apa ya? Next. Nah, malamnya saya jam 7 saya belajar mengaji. Apalagi malamnya belajar mengaji. Bayangkan, paginya di Attahiriyah, sekolah Islam, harus jago ngaji. Malamnya pun ngaji lagi, harus jago ngaji. Kita uji emisinya nanti. Dibaca Qurannya bisa nggak? Oke, next. Dan guru ngaji saya itu orang tua dari artis yang pernah main di Sidul anak sekolahan. Nah, Ibu Angel, ya. Sorry Bu, Ya. sorry. Ya. Itu mic-nya bisa agak didekatin ke mulut Bu supaya suaranya agak terdengar. Oke. Ya, oke Bu, oke. mantap Oke. Ibu. Ya, oke. Ya, saya ulangi ya, silakan Pak. Ibu, dilanjutkan. Ya, silakan. nama saya Siti Rosana Angel. Saya dari keluarga Muslim awalnya, dan bapak saya dari Padang. Ya, jelasnya Pariaman, Pak, bukan Minangkabau. Ibu saya orang... Jelasnya Pariaman, Pak, bukan Minangkabau. Dia tidak paham bahwa Minangkabau dan Pariaman itu ya, Pariaman bagian daripada Minangkabau. Minangkabau itu penamaan untuk ranah Minang. Ranah Minang ya Minangkabau, ya Pariaman masuk, Solok masuk, Kota Padang masuk, pesisir masuk, Bukit Tinggi masuk,
10 kotor masuk, semua itu banyak itu kan gitu. Payakumbuh dan seterusnya. Ibu begitu juga masuk, agam juga masuk. Ibu tidak paham ini. Oke, nggak apa-apa. Next coba. Jadi ini saya meragukan beliau orang Padang. Bapaknya tidak paham. Jawa Timur. Ya. Saya 11 bersaudara, tapi tinggal ada yang ada 10. Saya anak pertama perempuan. Dari saudara saya itu keempat. Saya ini anak boleh minta-minta. Boleh ibu saya juga pergi ke dukun, lepas kambing jantan di pasar ikan katanya. Saya nggak tahu karena kalau orang Padang belum ada anak perempuan katanya belum apa gitu kan. Nah, Di sini kan dia menunjukkan bahwa dalam keluarganya adat Minang lebih diutamakan. Coba bayangkan, kan Bapak tahu kan katanya di Minang itu gini, berarti dia harus menunjukkan bahwa dalam keluarganya itu adat Minang. Nah, nanti dia harus mempertanggungjawabkan itu. Benar nggak adat Minang itu nanti seperti yang dia deskripsikan atau dia sampaikan atau bukan? Nah, itu sebagai bahan tes uji ABC kita kan next. waktu Iya. setelah besar saya sekolah. Pagi saya sekolah dasar, siang saya sekolah di Atahiriah, Kampung Melayu. Malamnya jam 7 saya ngaji di Haji Yahyar namanya guru saya. Nah, setelah dewasa, saya dapat jodoh orang Manado, Kristen. Tapi dia Ya kan? Saya dapat jodoh orang Manado Kristen. Nanti membuat kita bingung tuh cara dia kawin. Kawin bisa langsung. Kawin beda agama secara hitam garis putih tanpa merubah dulu KTP-nya, tanpa merubah dulu surat numpang nikahnya, langsung syahadat langsung kawin. Itu nggak boleh. Kalau di KUA nggak boleh itu. Kan ada syaratnya. Coba lihat ya, tengok ya. mau masuk Islam waktu itu. Kita Iya. nikah di KUA. Nah, Mhm. tapi saya lihat gimana gitu ya. Kan dia Kristen. Tapi begitu sampai di KUA, penghulunya tanya KUA-nya, ini Kristen katanya. Mesti ini dulu, mau jadi Islam, mau kata suami saya gitu kan. Ya udah baca 2 kalimat syahadat katanya. Nah suami saya baca tuh nggak diajar-ajarin lagi Pak, nggak tahu dengar dari mana. Saya juga nggak pernah ngajarin. Langsung dia baca Iya. tuh cepat. Langsung dah kami nikah. Nah, ini yang buat kami bingung kan. Kalau kawin di KUA itu ada surat ya, ada surat numpang kawin. Kalau laki-laki Manado berarti buat surat numpang kawin, disebutkan agamanya apa? Kristen. Ibu ini berarti kan menyelenggarakan pernikahan pihak perempuan. Agamanya Islam kan itu kan. Dalam undang-undang tidak boleh kawin double. Nggak boleh kawin menurut Undang-Undang 74 ya. Undang-Undang nomor 1 perkawinan ya tahun 74. Perkawinan dilakukan dalam agama atau kepercayaannya itu. Berarti harus satu agama. Tidak mungkin dalam beda agama. Nah, ketika si bapak ini mau kawin, harusnya dalam numpang nikah itu sudah ditolak itu. Ingat ya, bahwa kalau KUA itu harus kawin itu harus membuat surat kan ya, seminggu 2 minggu menjelang kawin itu ada surat. Surat numpang nikah dibawa sama si perempuan ini, dibawa berkasnya harus terbukti di atas kertas KTP-nya sama Islam. Ingat ya, masalah si kemarin masalah si Fatimah Sakdiah kan? Oh iya gampang itu. Kalau masuk ganti KTP itu, saya juga dulu mau nikah begitu. Nah, gitu Bu, ibu harusnya ya si KUA itu harusnya meneliti, oh ini Kristen, disuruh balik lagi, dibuat bahan baru. Si bapak ini harus diislamkan dulu, dan mengislamkannya tidak semudah itu Bu. Halo. Mengislamkan itu tidak hanya mengucapkan syahadat, juga harus mandi. Kapan mandinya? Mandi wajib. Halo. Mandi wajib. Mandi wajib itu 1 kalau orang masuk Islam, 2 kalau habis junub. 3 lagi kalau habis gila, sembuh, mandi. Pertanyaan saya, suami ibu katanya KTP-nya atau surat numpang nikahnya Kristen. Kok bisa di atas kertas si KUA itu menyelenggarakan perkawinan? Itu nggak boleh, melanggar undang-undang. Kedua lagi, yang membuat bingung itu kok bisa dari Kristen langsung Islam langsung kawin tanpa prosedur. Prosedur untuk menjadi Muslim itu tadi Bu ya, di samping tadi mengucapkan syahadat dengan saksi, ingat ya, syahadat ada saksinya. Nah, itu makanya tadi harusnya berkas itu dibalikan lagi. Berkas kawin ibu dibalikan lagi, ibu dan masyarakatnya itu mengislamkan si bapaknya, si calon tadi dengan ada saksi dan dimandikan, kalau bisa disunatkan gitu loh.
Nah, jadi ibu tuh enggak, oh bisa katanya, langsung suami itu nyerocos syahadat, langsung nikah. Oh nggak bisa begitu. Untuk masuk Islam pertama ada syahadat kan, oke, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna rasulullah. Mandi wajib itu kan harus seperti wudhu kan, sebelah kanan dulu, sebelah kiri, lalu mandi sekujur tubuh, lalu bersahadat, berdoa. Doa apa? Mengulang lagi doa doa wudhu kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalau bisa sebelum kawin sunat dulu. Halo, begitu. Jadi ini cacat ini, 3 cacat, 4 cacat. Pertama cacatnya apa? Kok bisa di KUA dikawinkan dengan hitam di atas putih mereka dalam posisi beda agama, meskipun diislamkan katanya langsung, tapi kan suratnya masih belum Islam dalam surat ya, apalagi KTP itu udah kena peraturan. 2, kok bisa menjadi muslim dan dikawinkan tanpa prosedur? Kalau kita mau muslim, pertama bersyahadat dengan ada saksi, oke. Mandi wajib. Mandi wajib sesuai aturan ya, kanan dulu, kiri dulu seperti orang wudhu, lalu mandi sekujur tubuh, lalu mengucapkan syahadat lagi. Dalam konteks apa? Syahadat doa namanya, doa sehabis wudhu atau sehabis mandi wajib, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Baru dia seorang muslim. Nah, kalau mau nikah berat lagi, harus sunatan dulu. Ini saya disinilah saya meragukan sekali gitu ya. Ibu ini dengan pernikahannya malah curiga ibu ini sebetulnya Kristen. Ibu ini Kristen, suaminya pun Kristen. Nanti coba ya bahasa Arabnya, bahaya nih. Jadi ibu ini sebenarnya kalau pikiran saya, feeling saya, dia bukan seorang Minang. Dia tidak paham apa itu ranah Minang, apa itu daerah-daerah di Minang. 2 lagi, dalam hal kawin, kok bisa seperti itu kan, meragukan. Nah, sekarang kata dia sekolahnya di Asyafiyah. Wow, itu tuh punyanya Kiai itu, Kiai NU kan, Jakarta itu. Nah, malamnya ngaji. Nah, kita tes uji nanti emisi. Bener nggak ada seorang muslim ya? Next. Selesai, anak pertama, kedua, ketiga itu dedek ya. Memang, baru sekarang datang, seneng lah mereka ya. Di sini kan adegannya ibu ini cekcok sama suaminya. Katanya suaminya ke Kristen lagi, ke gereja, bawa kitabnya, ibu ini marah. Lalu ibu ini kabur ke bapaknya di Jakarta. Dan dia ikut pengajian di masyarakat Jakarta. Nah, di sini ibu pun ceroboh. Kalau mau bohong harus pinter loh. Saya tahu, namanya pengajian Jakarta itu yasinan. Saya ulang lagi ya. Pengajian masyarakat Jakarta sama juga Depok itu adalah hari Jumat ya, Jumat sore apa pagi itu yasinan. Beda dengan pengajian di kampus. Kalau pengajian di kampus itu satu pembicaraan, lalu mentor itu memberikan masalah, lalu yang ikut dalam mentor itu harus membuka kitab ya, disuruh oleh mentor ya, tolong baca ini. Misalkan ini masalah korupsi dibahas. Coba kamu baca ayat ini yang berhubungan dengan haramnya mencuri misalkan. Itu tolong kamu baca ini misalkan tentang hadis bagaimana Rasulullah misalkan mengancam apabila Fatimah misalkan mengambil korma zakat itu akan dipotong. Kan itu demikian. Begitu, tidak apulusan ngaji nggak begitu, Bu. Ibu salah. Ya, salah. Ibu ini kan seperti orang ngaji di kampus-kampus atau dalam ngaji namanya apa ya? Tadarusan. Kalau tadarusan iya gantian, itu pun di masjid, nggak ada tadarusan di rumah. Tadarusan berarti kan yasinan misalkan kan, yang satu halaman, yang orang 2 halaman kedua, ketiga halaman 3 dan seterusnya begitu. Di sini ibu ini tidak menunjukkan, coba ya lihat ya. Saya ambil arah sebelah kanan Pak Ustadz. Nah, udah ngaji-ngaji, baca doa dulu. Nah, sebelah kiri itu disuruh baca 1 orang 2-3 ayat gitu kan. Menyambung terus. Nah, sementara dari kiri itu kira-kira ada kurang lebih. Salah ya. Tidak ada pengajian yang kayak gitu. Itu pengajian di kampus. Itu pengajian ibu-ibu baca Yasin. Kalau baca Yasin ya serentak. Kan itu kan baca Yasin serentak. Gitu. Hadiah Al-Fatihah untuk para orang yang meninggal dunia kan gitu, dan seterusnya begitu. Tidak ada yang kayak gini. Doa terakhir gitu. Gitu kan. Pertama bacaannya itu kan hadiah Al-Fatihah, terus pembacaan kalimat thayyibah kan gitu kan, kemudian tahlil, kemudian yasin, terakhir doa, begitu. Baru bicara masalah program-program yang lainnya gitu, Bu. Atau tausiah sedikit lah, tidak ada ngaji-ngaji gantian tuh nggak ada ya.
lebih 20 atau 25 orang gitu Pak. Saya terakhir sebelah kanan. Saya baca itu Pak, terjemahannya ya. Saya baca satu saya baca. Nah mentok Pak di Al-Baqarah 115. Ya kan? Al-Baqarah 115 dia men-setting ini kan apa mau dihajar Al-Quran. Dianggap ustadznya nggak bisa, padahal tidak ada ngaji seperti itu. Tidak ada ngaji gantian dan tidak ada. Dan coba lihat ya ngaji dia gimana. Bisa nggak? Yakin dia seorang muslim? Coba lihat ngajinya. Nah, di Al-Baqarah 115 itu terjemahannya begini Pak. Barat Timur punya, ini terjemahan Mahmud Yunus ya Pak, simple. Kalau yang sekarang panjang banget. Barat Timur punyaku, kemana engkau menghadap, aku suka. Suaranya kan kedengaran tapi. Halo? Halo? Iya Halo? Bu ya. Kalau di Mahmud Yunus Pak Iya, terjemahannya bagus, simple dan tegas gitu. Kalau yang sekarang panjang gitu, kayak ditambah-tambahin gitu. Jadi saya pakai yang Mahmud Yunus aja ya Pak ya. Jadi saya baca itu yang 115 di Al-Baqarah. Barat Timur punyaku. Kemana engkau menghadap? Aku suka, aku ada. Katanya gitu Pak. Iya. Nah itu pas banget giliran saya Pak. Pas, ayo Bu Siti baca katanya. 15 sampai 16 katanya. Oh saya baca Pak. Saya baca, ini beginilah. Saya tulis kemarin ya Pak. Al-Baqarah 115. Walillahi masyriqu wal maghrib fa'aina ma pasama fa'aina ma tawalu pasama wajmulah walahal nas wasiyin alim. Tuh Pak. Jadi barat timur tuh punyaku. Kita ulang ya, bacanya kacau nih, mengerikan. Saya meragukan beliau seorang muslim. Dan dia ngomong masalah pakai kitab terjemahan bukan dari Depak ya. Ini ngeri juga nih. Terjemahan-terjemahannya kayak itu tuh yang tidak pakai Depak tuh berarti bukan orang Islam. Biasa orang-orang yang memang belajar Islamologi. Orang lagi ya, kitab yang ibu pakai itu Qurannya adalah Islam untuk Islamologi. Orang-orang Kristen yang mempelajari agama Islam. Dia menghindari pakai yang bahasa dari terjemahan Depak. Depak itu sudah diterjemahkan kan, engkau dalam kurung Muhammad misalkan. Itu Depak gitu. Yang diributin kemarin sama Muhammad Kacir kan itu. Nah, ini ibu ini menggunakan Quran yang bukan dari Depak. Di situ tidak mungkin ada yang kayak gitu loh. Lihat bacaannya mengacaukan. Kata dia pesantren. Kemana kau menghadap? Kan dia katanya sekolahnya di Asyafi'iyah. Malam ngaji. Harusnya bisa ngaji. Coba lihat dia ngajinya kacau nih. Aku suka, aku ada. Terus saya bertanya Pak. Emang Pak Ustadz boleh tanya nggak? Oh boleh. Tanya apa Bu? 115. Walillahi masyriqu wal maghrib fa'aina ma pasama fa'aina ma tawalu pasama wajmulah walahal nas wasi. Salah di sini bacaannya sini salah nih. Tawalu harusnya tuwallu kan itu walillahil masyriqu wal maghrib fa'aina ma tuwallu. Dia tawallu salah. Cek lagi ya, namanya cas omisi terus pelan-pelan, nggak apa-apa, ulang aja biar pasti gitu. Oh saya baca Pak. Saya baca, ini beginilah, saya tulis kemarin ya Pak, Al-Baqarah 115. Walillahi masyriqu wal maghrib fa'aina ma pasama fa'aina ma tawalu pasama. Ini kena juga nih di alif lam ya, alif lam syamsiah ya. Harusnya kan walillahil masyariqu. Dia langsung walillahi masyriqu. Alif lamnya mati nggak ada. Ini alif lam syamsiah bro. Anda kan ngaji di Asyafi'iyah. Ngaji sore-sore sama dengan saya nih. Masa nggak tahu alif lam syamsiah nih? Walillahil. Begitu. Walillahil. Hilnya nggak ada. Ulang lagi. Jadi jelas ini satu kena, walillahil kena. Di sini kena juga tawallu. Harusnya tuwallu. Oke, coba lagi ya. Makin kita ulang makin ketahuan nih. Ketahuan dia bohongnya. Dan tegas gitu. Kalau yang sekarang panjang gitu, kayak ditambah-tambahin gitu. Jadi saya pakai yang Mahmud Yunus aja ya Pak ya. Jadi saya baca itu yang 115 di Al-Baqarah. Barat Timur punyaku. Kemana engkau menghadap? Aku suka, aku ada. Katanya gitu Pak. Nah itu pas banget giliran saya Pak. Pas, ayo Bu Siti baca katanya. 15 sampai 16 katanya. Oh saya baca Pak. Saya baca, ini beginilah. Saya tulis kemarin ya Pak. Al-Baqarah 115.
Walillahi masyriqu wal maghrib fa'aina ma pasama fa'aina ma tawalu pasama wajmulah walahal nas wasiyin alin. Tuh Pak. Jadi barat timur tuh punyaku. Ini Kemana kok? Oh saya baca Pak. kacau kan? Di sini kacau ya. Jadi ini jelas satu salah. Di sini salah menyebutkannya. Yang jelas kalau maharaja jelas banyak salahnya ya. Maharaja berarti pengucapan loh. Misalnya kopnya besar gimana? Ba ini kan maghrib. Hati-hati. Kalau disambung misalkan wal maghribu fa aina ma nggak terasa. Kalau berhenti di sini ketemu ba dimatikan, wow itu bacanya gede bro. Apa tuh kalau kubro, saya lupa lagi ya. Wal maghrib gitu ada be-nya bro. Halo non. Kalau disambung oke pelan-pelan wal maghribu fa aina ma. Kalau Anda di sini berhenti, ba-nya tuh kenceng itu, tebel wal maghrib begitu. Di sini dia tadi agak terkorupsi nih. Kita ulang lagi ya. Ketahuan dia bukan orang muslim kayaknya. Saya baca ini beginilah saya tulis kemarin ya Pak. Al-Baqarah 115. Walillahi masyriqu wal maghrib fa'aina ma pasama fa'aina ma tawalu pasama wajmulah walahal nas wasiyin alin. Tuh Pak. Kacau. Jadi barat timur tuh punyaku. Kacau ya. Jadi jelas nih kesalahan dia jelas ya. Di sini nggak dibaca alif lam, di sini pun nggak dibaca alif lam. Di sini dia salah, harusnya adalah tuwalu dibaca tawalu. Di sini terkorupsi habis. Terkorupsi habis ya. Terkorupsi habis. Jelas dia kalau menurut feeling saya, dia bukan seorang muslim. Oke, saya tidak akan lama-lama karena videonya pun kelamaan karena ini saya memenuhi undangan memenuhi daripada si Ujang Permana ini 11 menit lalu. Jadi apa kesimpulan saya? Kesimpulannya beliau bukan orang Minang, dia tidak paham keminangan, tidak ada satupun vocabularis gaya Minang dia berbicara ataupun gaya Jawa. Dia orang luar, nah, orang Manado. Suaminya adalah orang Kristen, dia pun orang Kristen. Pura-pura masuk Islam dan dia pura-pura jadi Islam, ketahuan. Ibu ini pura-pura Islam, sekolahnya di pesantren Asy-Syafi'iyah Jakarta, tapi ngajinya kacau. Ini ngajinya, ini tidak ada alif lamnya, nggak dibaca kan, alif lam komariah. Di sini pun alif lam komariah yang dibaca. Berhenti di sini tidak kalau suguro kubro ya. Nggak ada mendoknya, bacaannya wah kalau maharajnya kacau. Di sini tuwalu dibacanya tawalu, di sini terkorupsi banyak ini. Saya meragukan beliau sebagai seorang muslim. Dua lagi, suaminya pun saya ragukan sebagai seorang muslim. Kenapa? Masa kawin di KUA dalam keadaan tertulisnya Kristen, kok dikawinkan? Oke lah Pak disyahadatkan. Apakah cukup dengan syahadat? Kan perlu mandi wajib. Itu tuh syariat itu. Mandi wajib, kan? Mandi wajib baru bisa syahadat, mandi wajib. Sunat. Itu yang bagus begitu. Atau mandi wajib, syahadat, kan gitu, atau sunat kan gitu. Demikian harusnya. Ini meragukan dan bacaan ibu ini salah. Jadi itulah kesimpulannya, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.